Shalom saudara, saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini, saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, iman yang teguh. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya hari ini adalah hari yang baik, hari yang diberkati Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menguatkan kami, menolong kami, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Iman yang teguh. Roma pasal 4 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Kalau kita juga baca dalam Ibrani pasal yang 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Minta maaf, sekalipun kita beragama Kristen, tanpa iman kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, kepada Kristus Yesus, maka tidak mungkin kita berkenan di hadapan Allah. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, Tuhan sangat senang dan berharap, menginginkan supaya kita hidup dengan iman. Salah satu cara selain kita taat kepada Tuhan, untuk kita menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan, adalah dengan cara kita hidup beriman, percaya sungguh-sungguh kepadanya. Iman tanpa perbuatan mati, saudara. Iman harus nyata tindakannya, bukan sekedar di mulut saja, saudara. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi saudara, iman itu penting. Iman menjadi dasar. Dan saya berdoa saudara tidak kehilangan iman saudara di dalam pengikutan saudara akan Kristus, hanya karena masalah yang ada, hanya karena tekanan yang ada, hanya karena mungkin paksaan dari eksternal, dari luar, sehingga kita meninggalkan iman kita. Saya berdoa saudara sampai pada akhirnya mempertahankan iman kepada
Yesus Kristus. Iman yang teguh. Saudara, iman itu timbul dari mana? Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul akibat dibangun dari hari ke hari, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Dibangun, didengar, dilatih. Dibangun, didengar dari mana? Dari firman Kristus. Dan imanlah yang kemudian menggerakkan kuasa Allah. Seringkali Yesus berkata kepada kita, "Jadilah kepadamu menurut imanmu. Pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu." Saudara, jadi orang yang hidup dengan iman adalah orang-orang yang kemudian menggerakkan kuasa Allah. Dan iman itu diberikan kepada orang-orang yang percaya. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, satu kali saudara, di Nazaret, kampung halaman Yesus, Yesus sedikit sekali mengadakan mujizat, padahal itu kampung halamannya sendiri. Karena tidak banyak orang percaya kepadanya. Jadi saudara, mereka hanya melihat Yesus tidak lebih dari anak tukang kayu yang bernama Yusuf. Sehingga sedikit sekali mujizat terjadi di situ. Untuk itu saudara, iman yang teguh akan membawa kita kepada kemenangan. Iman yang teguh akan membawa kita kepada mujizat. Iman yang teguh akan membawa kita akan pengenalan kepada Allah yang benar. Jadi saudara, bagaimana supaya iman itu kokoh, supaya iman itu teguh? Maka kita harus tertanam, melekat kepada pokok itu. Kalau tidak, sama halnya dengan ranting terpisah dari pokoknya, itu sia-sia. Itu akan mengalami kematian. Tidak ada kehidupan, saudara. Jadi untuk iman itu teguh, kita menjadi orang-orang yang teguh, menjadi orang-orang yang tangguh mengikut Tuhan, maka kita harus melekat. Gak boleh memisahkan diri, sehingga iman kita tetap teguh mengikut Tuhan. Percayalah, rancangan Tuhan jauh lebih besar dari apa yang kita rancangkan dan inginkan. Nah, kalau kita percaya ini yang akan membuat iman itu tetap teguh. Kita melekat yang pertama, sebab dia adalah pokok itu, dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita kalau mau berbuah, kalau mau bertumbuh, harus melekat. Yang kedua, kita benar-benar harus percaya. Total sepenuhnya percaya. Sehingga iman itu tetap teguh, tetap tangguh. Iman itu tetap bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu saudara, perlu sekali kita dengan sengaja membangun satu hubungan yang spesial. Bukan sekedar kita beragama saja, tapi ada hubungan yang spesial antara kita dengan Tuhan. Sehingga iman itu bertumbuh, saudara. Tidak ada orang beriman sungguh-sungguh tanpa pengenalan. Gak ada, saudara. Iman itu datangnya dari Tuhan. Tuhan memberikan iman kepada orang-orang. Dan saya percaya ketika orang itu beriman, Tuhan kasih pengenalan di situ. Jadi gak mungkin tidak ada pengenalan. Pasti ada pengenalan. Artinya ketika kita mengenal Tuhan
secara sungguh-sungguh, maka iman itu tambah kuat, tambah besar, tambah berdampak. Sebab iman itu dibangun di atas pengenalan. Dan saya berdoa, saudara dan saya membangun kekristenannya di atas pengenalan akan Allah. Sehingga iman itu menjadi iman yang tangguh, iman yang membawa kita kepada kemenangan, kepada berkat yang satu, kepada berkat yang satu. Bahkan iman itu akan membawa kita kepada kemuliaan yang besar, dan kita akan menyaksikan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita, atas kehidupan orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah iman kami adalah iman yang teguh, iman yang tertanam di dalam Kristus Yesus. Bukan sekedar beragama, tapi kami membangun hubungan yang pribadi, membangun pengenalan, sehingga iman itu makin lama makin besar, iman itu makin lama makin bertumbuh, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Tahun ini adalah tahun yang diberkati Tuhan, dan kami percaya hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.